Hai, selamat siang teman-teman kelas 6A, 6B. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya dalam menghadapi masa pandemi ini, dalam menjalani rutinitas kalian meskipun secara daring dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman, kita awali dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia. Meskipun secara virtual, tetap dengan penuh penghayatan. Oke, sebentar ya, Ibu share screen dulu. Baik teman-teman, silakan buka buku SPS kalian ya. Halaman sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Baik. Silakan buka bukunya halaman. Kemarin kita terakhir sampai tanggal halaman berapa? Ayo, masih ingat? Kita sudah masuk kepada tema keempat yaitu globalisasi. Kita buka halaman 41 ya. Kita akan bacakan kembali karena di sini jika tidak dibaca terlebih dahulu maka kita tidak mungkin ada yang ingat, masih ada yang ingat bersyukur ya. Tapi kalau ada yang lupa bagaimana ya? Yuk kita baca dulu. Sebentar, Ibu share screen dulu supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Ya. Kita masuk di halaman 41 ya. Kita akan baca teks eksplanasi. Kita baca kembali teks eksplanasi ya teman-teman. Sebentar. Ini teks eksplanasi globalisasi. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, globalisasi halaman 41 bagian A menjelaskan informasi penting teks eksplanasi. Ya.
Mari kita baca bersama-sama teks eksplanasi ini. Oke, sudah dibuka ya teman-teman ya bukunya ya, halaman 40. Sebentar ya. Globalisasi bagian A ya. Menjelaskan informasi penting dalam teks eksplanasi. Selain informasi tentang peristiwa atau gejala alam secara rinci, teks eksplanasi juga dapat berisi penjelasan tentang kejadian atau peristiwa sosial di masyarakat. Baik. Mari teman-teman kita baca bersama-sama halaman 41. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana, seperti rakit atau sepeda. Kini, masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dalam transportasi mereka. Alat transportasi pada masa kini menggunakan mesin-mesin canggih, sehingga lebih praktis dan efektif. Sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Alat-alat transportasi tersebut diciptakan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia. Masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada. Agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah dan praktis, selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Di era globalisasi saat ini, masyarakat di suatu negara perlu berinteraksi dengan masyarakat lain agar dapat saling bertukar informasi serta mengenalkan budaya atau bangsanya di mancanegara. Hal tersebut dapat berjalan lancar jika sarana untuk berinteraksi telah siap. Dalam hal ini, transportasi termasuk salah satu sarana yang dapat membuat kegiatan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah. Coba bayangkan, jika masyarakat di era globalisasi hanya memanfaatkan alat transportasi sederhana seperti zaman dahulu. Tentunya saat ini kita tidak dapat mengenal masyarakat di daerah lain, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya arus globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah kita membaca teks eksplanasi, maka kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. A, B, C, D, E, F, G. Kemarin kita sudah bahas ya teman-teman dan sudah dijawab bersama-sama. Lalu sesudah itu, apa yang harus kamu lakukan? Ketika sudah menjawab A sampai G, sampai F, maka susun jawaban kamu itu menjadi satu paragraf. Jadi satu paragraf terdiri dari 6 kalimat. Ya teman-teman.
Judulnya apa? Judulnya ini, perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Lalu buat satu paragraf terdiri dari 6 kalimat yang ada di jawaban ini. Ya, teman-teman? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut kepada kuis di halaman 43. Nah, ingat kembali ya teman-teman, struktur dalam teks eksplanasi. Ada apa saja? Ada pernyataan umum, lalu ada deretan penjelas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ya. Oke. Apa itu deretan penjelas? Masih ingat? Ataupun pernyataan umum? Oke, Ibu ingatkan kembali ya teman-teman. Pernyataan umum bagian ini biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Nah, pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Lalu deretan penjelas. Bagian deretan penjelas itu merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan. Lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Lalu yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan teks eksplanasi ini merupakan bagian penutup. Bagian penutup teks di mana bagian kesimpulan ini biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Ya. Yuk kita masuk sekarang ke kuis. Pernyataan umum. Nah, berarti temanya atau topik yang dibahas ini tentang ya perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Oke. Pernyataan umum. Pernyataan umum ada di paragraf mana? Kemarin kita sudah bahas ya teman-teman. Masih ingat paragraf mana? Paragraf berapa? Yuk, kita lihat lagi. Ya, di paragraf pertama. Ya, pernyataan umum paragraf ada di paragraf pertama. Ya, pernyataan umum di sini apa? Iya. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Itu dia pernyataan umum. Paragraf ke-1. Informasi pentingnya apa? Yang tadi yang disebutkan, lalu di sini pernyataan umumnya ini membahas tentang iya, di mana perkembangan teknologi membuat menjadi sarana mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Ya, lanjut paragraf kedua. Deretan penjelas ada di mana? Oh ya teman-teman, Ibu mau revisi dulu ya. Ternyata di teks ini untuk kelas 6B ada 4 paragraf, bukan 5 paragraf ya. Yang di ini termasuk ini bukan satu paragraf ya, karena dia tidak menjorok di sini. Ini ya, bukan tidak ada menjorok spasi ya. Jadi ini adalah satu paragraf di paragraf pertama ya, teman-teman. Lalu informasi pentingnya tadi sudah dibahas. Lalu deretan penjelas. Deretan penjelas di sini ada di paragraf keberapa, teman-teman? Iya, paragraf kedua dan 3. Betul. Paragraf kedua dan ketiga. Deretan penjelas. Nah, deretan penjelasnya apa saja di sini? Membahas tentang apa di paragraf kedua? Oke, contoh penerapan teknologi transportasi di era globalisasi.
Itu di paragraf yang kedua. Lalu yang ketiganya ini membahas apa? Deretan penjelasnya apa? Oke. Ya, selain kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan dalam bidang transportasi juga bertujuan untuk memudahkan ya interaksi antar masyarakat di berbagai belahan dunia. Ya. Nah, oke, informasi penting. Informasi penting di paragraf 2 dan 3 itu bisa kalian ambil ya. Ini dia, sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Itu informasi pentingnya. Lalu informasi yang pertama. Lalu informasi yang kedua, yang penting. Apa kira-kira? Iya, kita bisa ambil di paragraf ini. Selain demi kemudahan dalam melakukan aktivitas, pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah dunia. Jadi informasi pentingnya ada dua ya teman-teman ya, ada dua. Lalu deretan penjelasnya juga kalian bisa ambil dua juga. Nah paragrafnya kedua dan ketiga. Lalu kesimpulan. Kesimpulannya apa ini? Ya, semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari adanya arus globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Ya. Paragraf apa? Iya, paragraf keempat. Informasi pentingnya, perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi. Ini dia. Dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Selesai. Gimana? Mudah ya teman-teman ya. Silakan kalian isi ini pernyataan umum. Kalau beda dari Ibu Rika nggak apa-apa, tapi intinya tetap sama. Ya, boleh. Ya, silakan kalian isi, kalian foto, lalu kirim ke Google Classroom. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu Rika. Ya. Ibu ingin kasih kalian video sebentar ya. Ibu cek dulu. Oke, karena waktunya sudah habis, videonya nanti menyusul ya. Baik, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.